Hujan turun pelan membasahi jendela apartemen hotel mewah di kawasan SCBD Jakarta. Samantha Reed menatap kosong keluar jendela sambil memeluk secangkir kopi hitam yang sejak tadi tak tersentuh. Rambut pirangnya terurai lepas, tak ditata seperti biasanya. Di matanya, terlihat lelah. Bukan karena jet lag, tapi karena hati yang belum sembuh. 3 bulan lalu, hidupnya sempurna. Menikah dengan pria yang ia kenal sejak kuliah bisnis di Harvard, Lucas Grant, dan menjalankan perusahaan startup teknologi yang mereka rintis bersama. Mereka adalah pasangan power couple yang kerap muncul di majalah bisnis dan gaya hidup. Tapi semua itu hancur dalam satu malam. Samantha pulang lebih awal dari konferensi di Boston, hanya untuk menemukan Lucas dan asisten pribadinya di tempat tidur mereka. Tidak ada pertengkaran, tidak ada drama. Samantha hanya menatap, menangis, dan pergi. Perceraian mereka selesai dalam waktu cepat. Terlalu cepat, seakan cinta selama bertahun-tahun itu tak berarti. Saham perusahaan dibagi. Hidup Samantha kembali ke nol. Dan di tengah reruntuhan itu, ia memutuskan untuk pergi jauh. Indonesia. Negeri yang pernah diceritakan ibunya, seorang mantan relawan kedokteran, sebagai tempat penuh senyum hangat dan ketenangan sederhana. Pagi itu, Samantha berjalan sendirian menyusuri gang kecil menuju sebuah warung kopi sederhana yang ia temukan kemarin. Tak banyak turis di daerah itu. Justru itu yang ia suka. Saat ia duduk, seorang pria dengan sepeda tua berhenti di dekat warung. Ia menurunkan setumpuk koran dari keranjangnya dan tersenyum ramah pada semua orang. "Permisi, Bu. Mau koran pagi?" tanyanya dalam bahasa Indonesia. Samantha hanya tersenyum sopan. Tak paham. Si pria, berkulit sawo matang, mengenakan topi lusuh dan jaket hujan tipis, melihat wajah bingung Samantha. Lalu, ia tersenyum dan berkata dalam bahasa Inggris patah-patah, "Newspaper. You want one?" Samantha mengangguk. "Yes, thank you." Arif, itu nama pria itu, tertulis di name tag kecil di dadanya, menyerahkan satu koran dan berlalu. Tapi saat itu, sesuatu terasa berbeda. Bukan karena ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Bukan pula karena Arif tampan seperti aktor Hollywood. Tapi karena itu kali pertama seseorang menatapnya tanpa tahu siapa dia, tanpa penghakiman, tanpa rasa takut atau harap. Hanya senyum hangat. Dan mungkin, itu cukup untuk membuka pintu yang selama ini tertutup rapat di hati Samantha. Samantha mulai membentuk rutinitas baru. Setiap pagi pukul 7, ia akan duduk di bangku kayu di depan warung kopi sederhana di sudut Jalan Cikajang. Tak jauh dari hotel tempatnya menginap, tapi cukup terpencil untuk menghindari hiruk-pikuk kota. Di hadapannya, secangkir kopi hitam panas, koran yang tak pernah ia baca, dan senyum milik seseorang yang mulai mengusik hatinya, Arif. Sudah 3 hari berturut-turut Arif berhenti di warung itu saat membagikan koran, bukan karena pelanggan, tapi karena seseorang. "Good morning, miss," sapanya dengan logat khas. "Still cannot read it?" Ia menunjuk koran yang terlipat rapi di atas meja. Samantha tertawa kecil. "I'm getting used to the pictures." Mereka berbicara dengan campuran bahasa Inggris dan gerak tangan. Terkadang lucu, kadang canggung. Tapi justru disitulah semuanya terasa hangat, tulus. "Your name?" tanya Arif pada hari keempat. "Samantha," jawabnya. "Beautiful name," Arif tersenyum, lalu menambahkan dengan malu-malu, "I am Arif." Samantha mengangguk. "Nice to meet you again." Arif duduk di kursi kayu yang lain untuk pertama kalinya. Ia menaruh sepedanya di samping warung, lalu membuka bekal kecil dari kantong plastik. Nasi, telur, dan sambal. "Want to try Indonesian breakfast?" tawarnya. Samantha menatapnya ragu, tapi lalu tertawa. "Why not?" Di tengah perbedaan bahasa dan latar belakang, ada rasa nyaman yang tumbuh. Mereka tertawa, berbagi cerita singkat dengan bahasa seadanya, dan menatap matahari pagi yang perlahan menyinari gang kecil itu. Arif bercerita bahwa ia tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kontrakan di belakang pasar. Ia dulu sempat bekerja sebagai tukang ojek, tapi berhenti karena harus merawat ibunya yang sempat sakit. Sekarang, ia jadi loper koran sambil sesekali membantu di warung tetangga. "Life is not rich, but I try to be happy," katanya sambil tersenyum. Samantha mengangguk pelan. Kalimat sederhana itu justru menohoknya lebih dalam daripada motivasi bisnis manapun yang pernah ia dengar. Hidup Arif begitu jauh dari dunia Samantha. Tak ada saham, tak ada jam tangan mahal, tak ada pameran atau pesta malam. Tapi, Samantha belum pernah merasa sesantai ini bersama siapapun. Dan untuk pertama kalinya sejak perceraiannya, ia merasa dilihat.
Sebagai manusia. Bukan sebagai CEO. Bukan sebagai wanita gagal. Bukan juga sebagai korban pengkhianatan. Hanya seorang perempuan biasa yang pagi itu tersenyum tanpa beban. Hari ke-10 di Jakarta. Samantha sudah hafal aroma kopi di warung itu, suara sepeda Arif saat memasuki gang kecil, dan irama percakapan ringan yang selalu dimulai dengan "Good morning". Namun pagi itu berbeda. Arif tidak datang tepat waktu. Samantha menunggu, memandangi jalan sempit yang biasanya ia lewati. 10 menit, 20, sampai akhirnya sepeda tua itu muncul. Tapi tanpa senyum. "Sorry, late", ucap Arif singkat sambil meletakkan koran. Bajunya basah oleh keringat dan napasnya terengah-engah. Samantha menatapnya khawatir. "Everything okay?" Arif mengangguk, tapi matanya tak bisa berbohong. Ia hendak pergi cepat, namun Samantha menahan lengannya. "Talk to me," katanya pelan. Akhirnya, Arif duduk. Ia menunduk sejenak, lalu berkata, "I met someone. He knows you." Samantha menegang. "Knows me?" Arif mengangguk. "Your photo, in magazine. Your big boss. From America." Samantha terdiam. Ia lupa, walau sudah menjauh dari hidup lamanya, jejaknya tetap ada di internet, di media, di mana-mana. "Why? You don't tell me?" Tanya Arif pelan. Samantha menarik napas panjang. "Because I don't want to be that woman anymore. I'm tired of being looked at like an object, like a headline." Arif mengangguk perlahan. Tapi ada sesuatu yang berubah, seperti tirai tipis yang ditarik di antara mereka. Ia terlihat lebih hati-hati, lebih menjaga jarak. "People talk," gumam Arif. Samantha mengerti maksudnya. Perempuan bule kaya, laki-laki kampung. Perbedaan status sosial yang terlalu mencolok bagi sebagian orang untuk bisa dicerna tanpa prasangka. "Do you believe what they say?" Tanya Samantha, menatap lurus ke matanya. Arif terdiam beberapa detik sebelum menjawab, "No, but I'm afraid you will leave." Kalimat itu menusuk. Samantha tahu Arif bukan takut kehilangan uang atau status. Ia takut ditinggalkan. Ditinggalkan oleh satu-satunya orang yang membuat pagi-paginya terasa berwarna. Samantha menggenggam tangan Arif di atas meja. "I didn't come here to find love, Arif. But I found peace with you. That means something." Dan di warung kecil itu, di tengah panas Jakarta yang mulai menyengat, dua hati yang datang dari dua dunia berbeda mulai diuji oleh kenyataan. Hari-hari berlalu dengan langkah hati-hati. Samantha mulai menghindari tempat ramai. Ia berhenti mengangkat panggilan dari kantor pusat di New York dan menyuruh asistennya untuk menangani semuanya sementara. Ia hanya ingin satu hal, hidup sederhana bersama Arif. Namun Jakarta tak pernah sepenuhnya sunyi. Rumor tentang perempuan bule kaya yang duduk setiap pagi di warung kopi mulai menyebar. Beberapa mulai bertanya-tanya siapa dia dan apa yang ia cari. Sementara itu, Arif mulai merasakan tekanan dari lingkungan sekitar. "Lo pikir dia serius sama lo, Rif?" Tanya seorang temannya saat mereka sedang minum kopi di sore hari. "Dia cuma main-main. Habis itu pulang ke negaranya." Arif tak menjawab, tapi matanya gelisah. Keesokan harinya, Samantha tidak menemukan senyum Arif saat ia datang. Hanya sepucuk surat kecil di atas bangku kayu yang biasa mereka duduki. "Samantha, maafkan aku kalau hari ini aku tidak bisa menemuimu. Aku bingung, takut. Aku bukan siapa-siapa. Kamu datang dari dunia yang terlalu tinggi bagiku. Aku hanya ingin kau bahagia. Tapi aku tak yakin bisa jadi bagian dari hidupmu. Terima kasih sudah membuatku merasa berharga. Kalau ini terakhir kalinya kita bertemu, biarlah aku mengingatmu sebagai matahari pagi yang tak pernah aku bayangkan bisa dekat denganku. Arif." Samantha membacanya berkali-kali. Dadanya sesak. Ia ingin marah. Ke dunia. Ke orang-orang yang membuat Arif merasa kecil. Tapi yang lebih besar, ia marah pada dirinya sendiri. Karena tak pernah benar-benar menceritakan alasannya datang ke Indonesia. Malam itu, Samantha memutuskan pergi. Tapi bukan untuk meninggalkan. Ia pergi mencari rumah kontrakan Arif yang pernah ia sebut berada di belakang pasar. Dengan bertanya dari satu warung ke warung lain, ia akhirnya menemukan sebuah rumah kecil bercat hijau pudar. Lampunya redup. Tak ada suara. Samantha mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Arif berdiri di baliknya. Terkejut, tapi juga sedih. "Aku datang bukan untuk membuatmu ragu," kata Samantha dalam bahasa Indonesia yang terbata. "Aku datang untuk membuatmu percaya." Dan malam itu, di depan rumah sempit dan tua,
Dua jiwa dari belahan dunia yang berbeda berdiri dalam keheningan, dengan rasa yang masih sama besarnya, tapi penuh ketakutan. Minggu pagi, matahari memancar pelan dari balik awan tipis. Jakarta masih enggan bangun sepenuhnya, tapi warung kopi kecil di pojok gang sudah kembali hidup. Di sana duduk dua orang yang tak pernah menyangka akan menemukan diri mereka bersama. Samantha menyesuaikan kerudung tipis yang kini sering ia kenakan. Arif duduk di seberangnya, menatap wajah wanita itu dengan perasaan yang tak bisa ia definisikan hanya sebagai cinta. "Kenapa kamu tetap di sini?" tanya Arif pelan. Samantha tersenyum. "Karena aku tahu, dunia yang besar dan bising itu tak punya ruang untuk hatiku. Tapi di sini ada kamu, dan kamu cukup untuk membuat hidupku berarti." Arif terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia masih belum percaya bahwa seorang perempuan sekuat Samantha memilih untuk melepas kemewahan dan memilih dirinya. Loper koran biasa, anak kampung, lelaki yang bahkan tak tamat SMA. "Aku nggak bisa kasih kamu banyak hal," ucap Arif dengan suara serak. "Rumahku sempit, gajiku kecil, hidupku, ya begini-begini aja." Samantha menggenggam tangannya. "Aku datang bukan untuk mencari kemewahan, aku datang untuk mencari kejujuran. Dan kamu sudah memberikannya sejak hari pertama." Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Samantha dan Arif menikah secara sederhana. Akad mereka dilangsungkan di musala kecil dekat rumah Arif, dihadiri oleh warga sekitar, dan anak-anak jalanan yang dulu selalu Arif bagi koran bekasnya untuk mereka gunakan sebagai alas tidur. Media internasional tentu heboh. Seorang pengusaha perempuan sukses menikah dengan lelaki lokal di sebuah gang sempit di Jakarta, tapi Samantha hanya menanggapi dengan satu pernyataan di laman pribadinya. "Cinta tidak punya kasta. Tak peduli siapa kamu, dari mana kamu berasal, dan apa yang kamu punya. Yang penting adalah siapa yang tetap berdiri di sampingmu saat seluruh dunia meragukanmu." Dan langit Jakarta sore itu menjadi saksi bahwa cinta tidak selalu harus mewah, tidak harus penuh dengan pesta. Kadang, cinta hanya butuh dua hati yang saling memilih. Meski seluruh dunia berkata, kalian tak seharusnya bersama,